إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون jemaah salat Jumat yang berbahagia, ittaqullah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian wahai kaum muslimin bercerai-berai, dan hendaklah kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang tulus. Sesungguhnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah inti agama Islam dan asas ibadah serta tanda keimanan yang jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah, yaitu daripada orang-orang musyrik dan daripada orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena cinta adalah inti dari agama Islam dan merupakan asas ibadah dan tanda dari tanda-tanda kejujuran, tanda dari tanda jujurnya keimanan seseorang. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini kita akan menyebutkan beberapa tanda atau beberapa hal yang menunjukkan bahwa seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, an tuti' Allah, an tattabi' ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tuti'ahu, engkau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Bila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang berbahagia, artinya bila anda mencari cinta Allah Subhanahu wa taala, bila anda ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab untuk mendapatkan kecintaan Allah tersebut adalah engkau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara tanda kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berlemah lembut kepada kaum mukminin dan keras terhadap orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im." Wahai orang-orang yang beriman,
wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agama Islam, barang siapa di antara kalian yang keluar dari agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan satu kaum yang di mana kaum ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka sedikit pun tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, bila Anda berkasih sayang kepada seorang mukmin, berkasih sayang dan berlemah lembut kepada saudara-saudara mukmin, maka itu adalah bukti dan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai Anda. Dan bila Anda membenci orang-orang kafir, walaupun mereka adalah karib kerabat Anda, walaupun mereka adalah bapa, ibu, atau keluarga dekat kalian, atau keluarga dekat Anda, maka itu adalah di antara tanda Anda mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya seorang muslim mencintai Allah Jalla Jalaluh adalah dia mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dia lebih dahulukan daripada keluarganya, daripada hartanya, daripada orang-orang yang dicintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakan wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang yang beriman, bila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, dan harta yang kalian usahakan, serta perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan keputusannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mencintai harta, mencintai keluarga, mencintai tempat tinggal yang kita sukai melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di dalam ayat ini adalah sebagai 6 orang yang fasik, orang yang berperilaku seperti ini dicap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang fasik. Barang siapa yang lebih mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dari 8 hal yang disebutkan di dalam ayat ini, maka ketahuilah bahwa dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya di antara tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mencintai sunnahnya, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya barang siapa yang mengambil, melaksanakan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara tanda kecintaan seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan berbagai macam kebid'ahan, berbagai macam khurafat, berbagai macam amalan-amalan yang tidak ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tanda kecintaan seorang muslim. Ini adalah tanda kecintaan seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan seluruh kebid'ahan,
meninggalkan berbagai macam khurafat, berbagai macam perkara-perkara baru di dalam agama. Di antara perkara baru di dalam agama yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin di bulan ini, yaitu bulan Rabiul Awal, adalah Maulid An-Nabi, merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dilakukan dan dirayakan oleh kaum muslimin atau banyak dari kalangan kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Nah, barakallahu fikum, dengan berbagai macam alasan. Dengan alasan ini dalam rangka mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kembali mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat sekian lama, dan untuk kembali barakallahu fikum melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam alasan disebutkan agar perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dilaksanakan, digalakkan dan dilakukan dengan penuh semangat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di antara perkara baru yang tidak ada asal usulnya di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara bid'ah yang tertolak, yang tidak boleh dirayakan oleh seorang muslim dengan beberapa alasan. Yang pertama, karena Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 63 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dan beliau tidak pernah walaupun satu kali melaksanakan maulidnya, merayakan hari kelahirannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali pun tidak pernah berpesan kepada para sahabatnya agar mereka merayakan hari kelahiran mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa beliau hidup mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka amalan tersebut tertolak. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa seorang muslim tidak boleh merayakan Maulid Nabi karena Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sunnahnya para sahabat, bukan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian berpegang teguh dengannya, yaitu dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. 'Addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian menggigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Para sahabat begitu banyak. Di antaranya adalah para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, yang mereka dijamin masuk ke dalam surga. Dijamin masuk ke dalam surga. Hal ini dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun walaupun demikian, barakallahu fikum, mereka sama sekali tidak pernah merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, sebagai pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 2 tahun. Namun tidak pernah Abu Bakar merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang setelahnya Umar bin Al-Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun. Beliau juga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak pernah merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah pula berpesan kepada kaum muslimin untuk merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang paling bertamassuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak pernah melakukannya. Datang setelahnya Uthman ibn Affan yang masa khilafahnya lebih lama daripada Umar ibn Al-Khattab. Dan datang setelahnya
barakallahu fikum, Ali bin Abi Thalib juga tidak pernah melaksanakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang tidak dilakukan oleh para sahabat bukan termasuk dari agama Islam. Imam Malik mengatakan, ma lam yakun yauma idzin din falaysa al-yawma din. Apa yang di hari itu bukan termasuk bagian dari agama, maka di hari ini juga bukan termasuk bagian dari agama. Dan berkata sahabat Rasul Hudzaifah ibn al-Yaman, kullu ibadatin lam ya'malha ashabu Muhammadin fala ta'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah engkau beribadah dengannya. Maka janganlah engkau beribadah dengannya. Karena sia-sia ma'asyiral muslimin. Tidak ada pahala yang akan didapatkan, bahkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan harta yang habis diinfakkan, berapa banyak harta yang diinfakkan untuk merayakan maulid Nabi, dan semua itu sia-sia dan tidak mendatangkan pahala. Berikutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara alasan kenapa seorang muslim tidak boleh merayakan maulid Nabi, karena maulid Nabi adalah bentuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir, menyerupai orang kafir. Nabi SAW tidak pernah merayakannya, para sahabat tidak pernah merayakannya. Namun yang merayakan maulid Nabi SAW, yang merayakan maulid adalah umat Nasara. Yang merayakan maulid adalah umat Nasara. Mereka merayakan maulid atau kelahiran Nabi mereka, Nabi Isa alaihissalam. Nah, barang siapa yang mengikuti atau barang siapa yang merayakan maulid Nabi, berarti mereka mengikuti, barakallahu fikum, umat Nasara yang merayakan hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka mereka adalah bagian dari kaum tersebut. Dan Nabi SAW mengatakan dalam kesempatan yang lain, khaliful musyrikin, hendaklah kalian menyelisihi orang-orang musyrik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara alasan bahwa tidak boleh seorang muslim merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena agama ini telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Karena agama ini telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Hal ini dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan satu ayat di dalam surat Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini aku sempurnakan atas kalian agama kalian, dan aku cukupkan atas kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Apa yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan surganya telah diterangkan dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tersisa satupun. Dan apa yang akan menyeret kita dan menyebabkan kita terlemparkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita darinya seluruhnya tanpa tersisa satupun. Dan barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melakukan atau merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan telah diterangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan agama dengan sempurna, berarti seseorang telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sempurna menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melakukan atau mencetuskan atau merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah dia mengatakan ini adalah kebaikan, walaupun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Artinya apa? Barakallahu fikum, berarti apa yang kita lakukan ini nambah kebaikan, lebih baik. Dan bahkan mungkin barakallahu fikum konsekuensinya adalah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sempurna atau belum sempurna di dalam menyampaikan agama Islam. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, di antara alasan juga
bahwasanya tidak boleh seorang muslim merayakan maulid Nabi, bahwasanya maulid Nabi atau merayakan maulid Nabi akan menyeret seseorang kepada kebid'ahan yang lain, kepada kebid'ahan yang lain. Perhatikan mereka-mereka yang getol dan rajin serta bersemangat di dalam merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka begitu semangat di dalam melakukan berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan yang lain, dan mereka begitu malas di dalam melakukan apa yang telah jelas datang sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan mencetuskan berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan yang lain. Awalnya mereka melakukan perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian akhirnya mereka juga melakukan perayaan maulidnya kiai mereka, tuan guru mereka, ustadz mereka, dirayakan setiap tahun, sehingga hal tersebut menyeret mereka kepada gulu terhadap kiai, kepada ustadz, kepada tuan guru, dan yang semisalnya dari tokoh agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, baru saja kita telah menjelaskan dan mendengarkan beberapa alasan bahwasanya kita tidak boleh merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang melakukan atau merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki berbagai macam dalil yang pada hakikatnya adalah dalil untuk melegalkan apa yang mereka lakukan. Berbagai syubhat mereka buat dan lontarkan agar orang-orang yakin bahwasanya maulid Nabi adalah sesuatu yang baik dilakukan oleh kaum muslimin. Ada 3 poin yang sangat penting yang perlu diketahui oleh masing-masing kita untuk membantah seluruh syubhat yang dimiliki oleh ahlul bidah, sehingga mereka mengajak kaum muslimin untuk merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 poin dan 3 hujjah yang kuat ini disebutkan oleh Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Setiap mereka yang merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimanapun engkau temukan mereka, siapapun mereka, tanya mereka dengan 3 pertanyaan ini. Yang pertama, katakan kepadanya, maulid Nabi atau merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kebaikan atau keburukan? Apakah kebaikan atau keburukan? Mereka tidak akan menjawabnya dengan keburukan. Barakallahu fikum. Mereka akan menjawabnya tentu dengan kebaikan. Mereka akan mengatakan maulid Nabi adalah kebaikan. Tanyakan kepada mereka pertanyaan yang kedua. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya atau tidak mengetahuinya? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui maulid Nabi atau tidak mengetahuinya?
mereka akan menjawab, mereka tidak akan mungkin menjawab tidak mengetahuinya. Mereka akan menjawab dengan jawaban yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya. Karena konsekuensi dari menjawab dengan jawaban yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya, adalah kekufuran. Nah, mereka akan menjawab dengan jawaban yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya. Pertanyaan yang ketiga, tanyakan kepada mereka, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah mengetahuinya, sudah menyampaikannya atau tidak menyampaikan? Kalau memang maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, merupakan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikannya atau tidak menyampaikannya? Mereka tidak akan menjawab dengan jawaban yang pertama, yaitu tidak menyampaikannya, karena konsekuensinya bisa menjurus kepada kekufuran. Bila mereka menjawab dengan jawaban yang kedua, maulid Nabi telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan kepada mereka, hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkan dalil kalian, datangkan bukti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwasanya maulid itu disyariatkan, maulid itu harus kalian lakukan bila kalian jujur. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkan dalil kalian bila kalian jujur. Niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkan dalil. Mereka tidak akan mampu mendatangkan dalil. Datangkan dalil dari Al-Quran atau dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim, buka seluruh kitab-kitab sunnah yang dikarang dan dikumpulkan oleh para ulama. Mereka tidak akan pernah mendapatinya. Nah, maka dari itu ma'asyiral muslimin, nah, rahimani wa rahimakumullah, tidak ada syariat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kebid'ahan yang tidak ada dasarnya dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya dan menjauhi berbagai macam kebid'ahan. Allahumma ja'alna minal mustaqimina في دينك وسنة نبيك. اللهم اجعلنا من المستقيمين في دينك وسنة نبيك. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.